Pernah nggak guys ketemu orang sok pinter, sampai capek banget ngadepinnya dan Anda akhirnya harus ngalah? Dan sebenarnya Anda melakukan hal yang benar. Karena orang itu adalah orang bodoh berdasarkan riset dari David Dunning dan Justin Kruger. Dan seandainya Anda share video ini ke dia pun, ia akan memberikan pembenaran dengan memberikan alasan-alasan lain yang kadang-kadang nggak masuk akal. Nggak percaya, tes saja. Ada orang berkata, masalah dunia ini karena banyak orang fanatik, orang bodoh yang terlalu pede dan yakin. Sedangkan di lain pihak, banyak orang cerdas yang punya banyak keraguan. Dan ini menurut Bertrand Russell. Ini ngejelasin tentang riset dari Dunning-Kruger yang menyebutkan bahwa banyak orang berpikir mereka itu jago. Tapi sebenarnya ya standar aja, bahkan di bawah rata-rata. Dan sayangnya nggak sadar. Lihat aja bang-bang jago tuh yang sering memalukan diri sendiri. Masuk berita, akhirnya minta maaf. Ada yang nantangin berantem ahli MMA di jalanan. Ternyata kurang dari semenit, keok. Ada juga yang komentar banyak banget tentang negara. Padahal kerjaan, rumah tangga, sama hidupnya aja nggak jelas gitu guys. Tapi yakin bisa ngurusin negara. Ampun deh. Tentang sepak bola, debat taktik. Pemain siapa yang harus dibeli. Padahal dirinya sendiri nggak pernah jadi manajer. Bahkan main bola aja nggak jelas. Banyak kan? Ya, begitulah. Dunning-Kruger effect itu adalah bias seseorang yang sebenarnya nggak mampu dalam satu area. Nggak ngerti seperti apa sebenarnya ahli dalam area tersebut. Jadi mereka itu nggak sadar bahwa mereka itu bodoh. Dan efek ini pertama ditemukan di tahun 1999 oleh psikolog David Dunning dan Justin Kruger. Di papernya yang berjudul nggak punya skill dan nggak sadar. Seberapa sulit untuk mengetahui ketidakmampuan diri sendiri yang membuat penilaian diri sendiri yang berlebihan. Kira-kira gitu deh pas diterjemahin ke bahasa Indo. Uniknya, kok bisa gitu sih? Nah, supaya jelas, saya bakal tunjukin Johari Windows. Johari Windows adalah sebuah teknik atau skill supaya orang lebih paham akan dirinya sendiri. Di sini pengetahuan dibagi 4 kuadran nih. Yang pertama, Anda tahu dan Anda tahu bahwa Anda tahu itu. Contoh, naik motor, naik sepeda. Yang kedua, Anda tahu bahwa Anda nggak tahu tentang sesuatu. Contoh buat kapal selam nuklir gimana sih? Atau buat robot kayak Iron Man gimana sih? Jelas tuh nggak tahu. Yang ketiga, hal yang kita nggak tahu bahwa kita tahu. Nah, ini hal yang kadang kita lupa kita tahu, tapi orang lain bisa tahu juga. Contoh, pas orang tua Anda bilang tentang Anda nggak suka hal tertentu. Ternyata beneran juga ya. Atau ilmu yang pernah kita pelajari dulu banget, tapi udah dilupain. Dan udah jadi otomatis. Kuadran keempat, itu sesuatu yang kita nggak tahu bahwa kita nggak tahu. Gelap guys, gelap. Contoh, kisah anak yang dibesarkan oleh serigala, Dina Sanica. Saat Dina ditemukan, dia nggak tahu tuh bahwa ada yang namanya baju. Nggak tahu. Konsep mandi, nggak paham juga. Dan makanan bahwa perlu dimasak, nggak paham juga. Kayak gitulah, bener-bener gelap. Beberapa dari Anda yang baru dengar tentang konsep ini, sebelumnya juga berada dalam kuadran yang sama. Oke, seru ya. So, supaya bisa lebih jelas, kita ambil contoh ya. Contohnya, saya ambil bela diri. Buat Anda yang nggak tahu apa-apa tentang bela diri, akan berpikir ya bela diri itu intinya ya mukulin orang, gebukin orang, atau gimana caranya untuk bisa mukul orang sampai jatuh. Kayaknya gampang banget. Nah, setelah Anda belajar bela diri, Anda baru tahu, oh ternyata ada yang namanya kuda-kuda loh. Ada yang namanya tangkisan. Ada ngatur napas, dan sebagainya. Anda mulai paham tuh. Ternyata dari apa yang Anda tahu, masih banyak banget yang sebenarnya Anda nggak tahu. Nah, setelah Anda mulai bisa jaga kuda-kuda, bisa menguasai beberapa pukulan, baru deh Anda mulai belajar yang namanya jurus. Belajar kombinasi pukulan. Belajar ngebaca gerakan lawan. Di saat ini, Anda nggak lagi merhatiin kuda-kuda. Nggak tuh. Nggak merhatiin pas mukul itu, buang napas atau ambil nafas. Anda juga nggak merhatikan apakah pukulan dasar Anda itu benar apa enggak. Jalannya gimana? Udah otomatis. Ini menjadi hal yang Anda tahu, tapi lupa bahwa Anda tahu tentang hal ini. Dan ini penting nih. Perbedaan antara pro dan amatir adalah amatir tahu apa yang mereka tahu karena pengetahuan mereka juga masih terbatas. Masih bisa dihitung. Dasarnya masih cetek lah. Dan karena nggak sering dipraktekin, nggak sering update, mereka merasa pintar gitu. Pro berbeda. Semakin banyak yang mereka tahu,
semakin banyak hal yang mereka merasa nggak tahu. Karena ilmunya dipraktekin. Dan akhirnya segala sesuatu yang dipraktekkan menjadi otomatis. Udah nyatu tuh sama alam bawah sadar mereka. Bisa karena biasa. Jadinya nggak sadar atau seperti lupa. Si bodoh mikir mereka tahu segalanya. Karena ilmunya sedikit. Katak dalam tempurung. Si ahli berpikir banyak hal yang mereka nggak tahu. Karena dia paham banyak kemungkinan dia salah. Banyak kemungkinan dia tidak melakukan sesuatu dengan sempurna. So, baik Anda ahli atau amatir, ada satu area lagi yang Anda nggak tahu, tapi orang lain tahu. Dan ini adalah sebab kenapa semua orang butuh coach atau membutuhkan eksplorasi. Tujuannya untuk apa? Untuk dapat menemukan bakat terpendam Anda. Contoh, Denny Sumargo, Deddy Corbuzier, saya. Bisa jadi dulu nggak tahu bisa menjadi YouTuber. Background Denny pembasket, Deddy mentalis. Saya business coach. YouTuber menjadi sebuah karir itu terjadi karena eksplorasi. Dicoba guys, dijalanin. So buat Anda yang mau dimaksimalkan bisnis dan hidupnya, please kontak saya. Dan buat yang merasa bermanfaat, please share, komen, dan subscribe. So saya Coach Didi Chandra, salam miliarder.